Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Meto 13 Channel, di mana pada saat ini saya akan membahas soal-soal yang berisikan materi tentang sudut-sudut berelasi di setiap kuadran. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung share screen saja kawan. Oke, saya share screen dulu ya, sabar. Oke, saya share screen. Nah, ini dia. Nah, di dalam pembahasan ini, yang paling utama kita mau bahas sekarang sebelum masuk ke sudut berelasi ini, kita semuanya harus bermula dari kata ini materi awalnya sindemi, kosami dengan tan desa. Saya kira pada prinsipnya semua ini sudah pada tahu. Di mana diketahui bahwa sindemi itu adalah sinus sama dengan depan per miring. Kos sama dengan samping per miring. Dan tangan sama dengan depan per samping. Nah, ketiga elemen ini kawan, tidak bisa berjalan tanpa didukung oleh rumus Pitagoras ini dan pengetahuan tentang besar dari sudut istimewa. Nah, sudut istimewa yang mana? 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gitu kawan. Nah, sekaligus kita saya mengingatkan bahwa ini cuma kita mengulang-ulang saja dulu sebentar. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya bagaimana menyelesaikan contoh. Misalnya saya hapus dulu ini. Misalnya 6 dikali sinus 60. 6 dikali sinus 60 plus 8 dikali cos 30 sama dengan berapa? Nah, ini. Oke, kita langsung ke jawabannya kawan ya. Jawabannya. Oke. Ke jawabannya sabar ya. Nah, di sini. Oke, kita singkat-singkat saja dulu biar asik. Ya, saya hapus ini. Oke, sabar ya kawan. Oke. Nah, sin 60 ini berdasarkan sudut istimewa sin 60 ini kan sama dengan 1/2 akar 3. Nah, ini berdasarkan sudut istimewa. Nah, berarti di sini menjadi 6 dikali 1/2 akar 3. Plus cos 30 kan 1/2 akar 3. 8 kali cos. Nah, kemudian tangan 60 sama dengan akar 3. Kemudian kita kalikan dengan 2. Sehingga hasilnya ini 6 kali 1. Atau langsung kita matikan. 6 dibagi 2 menghasilkan 6 kali 1. 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Akar 3. Plus 8 kali 1, 8 bagi 2, 4 akar 3. Kemudian minus 2 akar 2. Nah, berbicara tentang penjumlahan dan pengurangan akar, kesemuanya ini boleh dijumlah dan boleh dikurang. Kenapa? Karena tanda bilangan di bawah tanda akar semuanya akar 3. Jadi 3 akar 3 plus 4 akar 3 minus 2 akar 3. Kenapa bisa dijumlahkan? Ini karena konsep ini kawan. Konsep ini semuanya sama. Bilangan dari bawah tanda akar sama. Jadi kita tinggal jumlahkan. 3 tambah 4, 7. Kurang 2 berarti 5. Jadi hasilnya 5 akar 3. Seperti itu kawan. Oke. Demikian juga dengan yang ini kita langkai saja kawan ya. Yang ini saya langkai saja ini karena ini mudah. Kemudian demikian juga dengan yang bagian C ini, bagian C.
sin kuadrat 60. Ah, ini perlu kalian pahami. Berarti sin kuadrat 60. Berarti ini setara dengan sin 60 berpangkat, kita cari dulu sin 60. Sin 60 berapa? Berarti sama dengan 1/2 akar 3. Karena dia kuadrat, maka ini wajib dipangkatkan dengan 2. Sehingga ini hasilnya seperti ini, kawan. Nah, ini ya. Nah, kemudian dengan cos 60, kita cari dulu besaran dari cos 60. Kemudian kita kuadratkan. Cos 60 kan 1/2, kemudian kita beri tanda kuadrat. Saya kira seperti itu. Kemudian cos 30 1/2 akar 3, kita kalikan dengan 2. Kemudian tanggal 60 hasilnya akar 3. Nah, ini yang perlu kalian pahami sedikit. Saya jelaskan dulu, kawan. Yang perlu kalian pahami bahwa saya tulis ini ya, sabar. Ya, sabar dulu. Nah, ini 1/2 akar 3 berpangkat 2. Kita bahasakan begini saja, kawan. Kita bahasakan begini saja, bahwa semua yang ada dalam kurung berpangkat 2. Biar nyaman. Berarti 1/2 ya 1. 1/2 ya 1. 1/2 ini berpangkat 2, 1. Dibagi 2/2, 4. Akar 3/2, berarti tinggal 3. Berarti hasilnya sama dengan 3/4. 1 kali 3, 3. Sama dengan 3/4. Sama dengan ini. Bisa ya, kawan? Kemudian yang berikut, bagaimana dengan 1/2 berpangkat 2? Ini kita bahasakan saja. Semua yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan 2. Berarti dia menjadi 1/2 ini berarti 1, kemudian 2/2 sama dengan 4. Sehingga dapat di sini, kawan, 1/4 ini. 1/4. Oke? Jadi saya kira tidak masalah. Kita lanjut lagi ke materi yang berikut. Kita lanjut ke materi yang berikut. Ini, kawan ya, sabar. Nah, ini agak keren. Ya, sabar ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Jika cos A, ini jika cos A, katanya dikatakan begini. Cos A sama dengan 1/2. Cos A sama dengan 1/2. Nah, ditanyakan ini 4 sin A plus 3 tangan A per 3 cos A. Nah, di sini kita masuk ke perbandingan tadi, sin demi. Berarti cos sama dengan cosami. Berarti cos sama dengan samping per miring. Berarti ini samping dan ini miring. Gitu, kawan ya. Nah, ini samping dan ini miring gitu. Jadi untuk apa yang hilang? Samping, miring, berarti yang hilang adalah depan. Depan sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, cara mencari depannya itu berarti kita harus gunakan teorema Pythagoras. Berarti depan pangkat 2 sama dengan miring pangkat 2 dikurang samping pangkat 2. Gitu kan? Nah, berarti depan sama dengan miringnya berapa? 2/2, 4. Minus samping pangkat 2, berapa sampingnya?
1 pangkat 2 1 gitu kan. Berarti depan pangkat 2 sama dengan 3. Berarti depan saja sama dengan akar 3 gitu. Oke. Nah, sehingga dari sini muncullah cerita. Apa yang ditanyakan di sini? Apa yang sin. Berarti sin A sama dengan sin demi depan per miring. Berarti 1 per depan, berarti akar 3 per 2 gitu. Akar 3 per 2. Biasa orang bilang asik, 1/2 akar 3. Apalagi? Tangan A. Nah, ini tangan. Berarti tangan A sama dengan depan per samping. Mana depannya? Akar 3 per 1. Akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Apalagi? Cos. Oh, cosnya, cos A-nya ini cos A ini sudah sama dengan soal. Jadi kita tinggal taruh. Berarti 4 kali sin A. Berarti 4 kali berapa tadi? Akar 3 per 2. Terus plus 3 dikali tangan berarti akar 3. Per berapa? 1/2. 3 kali 1/2. Ah, ini 4 dengan 2 habis, tinggal 2 akar 3 plus 3 akar 3 dibagi 3/2. Gitu kan? Berarti hasilnya 2 tambah 3 berarti sama dengan 5 akar 3 per 3/2. Ya, saya hapus dulu. Nah, kita balik saja. Sama dengan 5 akar 3 dikali 2/3. Balik saja cepat. 5 kali 2 berarti sama dengan 10 akar 3/2. Bagi 2 berarti hasilnya sama dengan 5 akar 3. Gitu ya. Oke. Nah, saya kira itu mudah. Jadi kembali lagi ke konsep awal bahwa semua bermula dari sindemi. Semua bermula dari sindemi, kosami, dan tan desa. Seperti dari penjelasan awal tadi. Oke, saya kira bisa ya. Oke, saya lanjut lagi ke materi berikutnya. Oke. Contoh berikutnya. Oke, saya lanjut lagi ke contoh berikutnya ya. Nah, ini saya kasih soal cerita. Oke. Ini soal ceritanya asik. Ini. Nah, ada jawabannya. Oke, saya mulai dari sini. Oke. Soal ceritanya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Berarti di sini B-nya siku-siku di B. Besar sudut C besarnya 60. Jika panjang A ke C ini sama dengan 12 cm. Maka tentukan panjang A ke B. Kemudian B ke C. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita masuk ke cerita ini, kawan. Oke, kita masuk ke cerita ini. Nah, di sini. Sudut patokannya adalah di sini. Nah, itu. Berarti kalau kita mengatakan sinus 60, perbandingan ini kan depannya, dan ini sampingnya. Nah, ini miringnya. Itu. Nah, sehingga muncullah perbandingan sin 60 sama dengan AB per AC. Kenapa harus menggunakan sin? Kenapa bukan cos dan bukan tangan?
Kenapa? Karena sisi yang mau dicari di pertemuan awal adalah AB. AB ini. Depannya yang mau dicari ini. Berarti kita harus pernah sin demi. Ada kata depan. Nah, kalau kos tidak bisa. Kosami. Nggak ada kata depan sini. Berarti kos belum layak dipakai. Bisa ya? Jadi kita pakai perbandingan sinus. Berarti sin 60 besarnya sama dengan akar 3 per 2 atau 1/2 akar 3 sama dengan AB. Nah, AB-nya ini yang mau dicari, ini AB ini dibagi dengan AC. AC sisi miring sama dengan 12. Kemudian kita silangkan. Silangkan ini. Kita silangkan. Ini kita silangkan. Nah, ini. Berarti 2 kali AB akan sama dengan 12 akar 3. 12 dikali akar 3. Berarti AB sama dengan 12 akar 3 dibagi 2. 12 bagi 2 sama dengan 6 akar 3. Oke, tercapai ya kawan? Ini tercapai. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya adalah ini. Berapa besaran dari ini? Berapa besaran dari panjang dari BC ini, BC. Berarti yang BC. Sepakat tadi bahwa ini adalah samping. Ini adalah miring dan ini adalah depan. Karena yang ditanyakan adalah samping, maka wajib kita menggunakan perbandingan apa? Kos. Berarti kita masuk ke kata kos, kosami. Berarti kos 60, saya hapus dulu kawan. Oke. Cos 60 derajat akan sama dengan kosami. Berarti samping per miring. Berarti BC per 12 cm kan gitu. Nah, cos 60 kita masuk lagi. Berarti cos 60 kan setara dengan 1/2. Sama dengan BC per 12. Kita silangkan. Ayo kita silangkan, asik. Berarti 2BC sama dengan 1 kali 12 berarti 12. 12. BC-nya sama dengan, BC sama dengan 12 per 2. Sama dengan 6 cm. Oke, jadi tercapai ya kawan. Berarti AB-nya sama dengan 6 akar 3 dan BC-nya sama dengan 6 cm. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Saya kira untuk soal ini di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan seorang melihat puncak, seorang melihat puncak menara dari satu tempat dengan sudut elevasi 60 derajat. Saya kira ini mudah kawan. Katanya posisi orang adalah di puncak menara di C ini. Jarak orang ke menara berarti dari A ke B. Kan dasar menara di sini. Nah, yang ditanyakan jarak orang ke menara. Berarti apa ini? A ke B. Berarti kalau orangnya di sini lampu A, berarti ini depannya, ini sisi miringnya, dan ini samping. Jadi yang ditanyakan pada prinsipnya, ditanyakan ini adalah samping. Oke. Nah, yang bisa dapat samping adalah kosami dan desa. Sama-sama mempunyai kata samping. Kenapa bukan kos? Kalau kita pakai kos,
Berarti perbandingan cos samping berarti cos 60 sama dengan mana sampingnya? Enggak ada. Sampingnya tidak ada nilainya. Kemudian miringnya juga enggak punya nilai. Itu. Makanya kita pakai perbandingan tangan. Tangan 60 sama dengan depan per samping. Mana depan? Ini sisi depannya berarti 90 per samping. Kalau sudah begini, anggaplah kita taruh per 1, kemudian kita silangkan lagi. Ini kali ini kali ini. Berarti samping dikali tangan 60 atau AB bisa? Nah, tangan 60 sama dengan akar 3. Jadi saya gimana ya? Saya hapus dulu. Sabar. Saya hapus dulu ini. Iya. Iya, kita sepakat bahwa kita menggunakan perbandingan tangan. Nah, oke. Perbandingan tangan. Oke. Tangan 60 sama dengan depannya ini depan per samping. Berarti 90 per samping atau setara dengan AB. AB samping sama dengan AB. Oke. Tangan 60 kan sama dengan akar 3 kawan. Berarti akar 3 sama dengan 90 per samping. Nah, kita silangkan. Nah, saya silangkan dulu. Akar 3 dikalikan akar 3 dikalikan dengan samping sama dengan 90. Berarti samping sama dengan 90 per akar 3. Nah, kemudian kita kalikan dengan akar sekawan. Akar 3 per akar 3. Bersama dengan 90 akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Berarti hasilnya 3. 90 bagi 3 ini hasilnya 30 akar 3. 30 akar 3. Oke, ini sesuai ya kawan? Sesuai. Jadi saya kira tidak masalah. Nah, kemudian yang berikut. Untuk soal berikutnya saya kira ini bisa kalian saya kira tidak masalah. Ini mudah saja. Kemudian yang saya kira tidak masalah dengan ini. Ini saya kira ini tidak masalah. Sin berarti posisi anak, C posisi layang, posisi layang di sini, anaknya di sini. Perbandingan sin yang ditanyakan seorang anak. Tentukan tinggi layang. Berarti ini kan tanah. Tanah ini berarti dari B ke C. Nah, B ke C. Berarti di sini B ke C adalah depan, miring, dan samping. Nah, berarti yang diketahui miringnya. Berarti perbandingan adalah sin demi. Berarti sinus 45 sama dengan depan per 120. Oke. Sinus 1/2 akar 2 sama dengan depan per 120. Saya kira ini kalian sudah bisa pahami. Kita lanjut saja ke soal berikut. Oke, saya lanjut ke soal berikut. Nah, ini masalah yang sebenarnya. Oke. Nah, saya kira enggak masalah dengan persoalan tadi. Sekarang kita masuk ke materi kita, materi tentang bagaimana kuadran ini, kawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sistem kuadran ini ada kuadran pertama,
Jadi di sini 0 derajat, di sini 90 derajat, 180 derajat. Di sini saya tulis saja sini 270 derajat dan kembali ke sini 360 derajat. Nah, setiap kuadrat sudah memiliki rumus masing-masing. Nah, pertanyaannya, kenapa semua ini bersumber dari bahasa all, sin, ta, cos. Oke, rumusnya semua ada. Katanya di kuadran kedua kalau cos bernilai negatif. Tangen juga bernilai negatif. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Ini pertanyaannya. Misalnya saya bertanya, misalnya berapa cos misalnya 150. Kita tahu ini 150 ini berada di kuadran keberapa? Berarti berada di antara 90 sampai 180. Berarti dia masuk di kategori kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua berarti rumusnya sama dengan ini. Ini rumusnya. Kita pakai rumus cos ini. Berarti sama dengan cos 180 minus A. Nah, gitu kan? Sama dengan 180 kurang berapa hasilnya 150. Bersama dengan min cos. Dengan 180 minus 30. Kita ambil yang 30 ini. Berarti sama dengan min cos 30. Nah, cos 30 0 berarti hasilnya sama dengan 1/2 akar 3. Minus. Kenapa minus? Karena di kuadran kedua cos bernilai negatif. Demikian juga jika pertanyaannya tangen. Jadi setiap kita mengerjakan harus memperhatikan posisi kuadran ini. Nah, makanya muncullah bahasa. Di kuadran pertama, all ini kuadran pertama, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Di kuadran pertama ini semuanya bernilai positif. Di kuadran kedua, hanya sin yang bernilai positif. Nah, ini buktinya. Rumus sin hanya sendiri positif, yang lain ini negatif, negatif. Kuadran ketiga cuma tangen yang positif. Ini kawan, yang lainnya sin dan cos negatif. Kuadran keempat hanya cos yang positif. Ini rumusnya di kuadran keempat. Nah ini cosnya positif, yang lain itu negatif. Nah penjelasannya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas beberapa soal gitu ya. Oke, saya langsung saja ke contoh-contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal. Bagaimana dalam membahas soal ini? Oke. Saya enter dulu, enter. Kita enter ke bawah dulu ini kawan. Iya, oke, asik. Enter dulu. Oke, kita perbesar ini biar nantinya aman mengerjakan. Kemudian kita hapus. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Oke, contoh pertama. Oke, kita masuk di contoh pertama. Nah, hitunglah nilai dari nilai dari misalnya sin 150 sama dengan berapa gitu. Nah, untuk menjawabnya, nah kita ingat 150 ini di kuadran keberapa? Oh, ternyata ini berada di kuadran kedua. Nah, berarti rumusnya sama dengan 180. Rumusnya adalah sin 180 minus A. Ya, gitu kan? Berarti sama dengan sin 180 kita kurangkan berapa? Hasilnya 150. 150 itu berarti ini sama dengan 30. Berarti ini setara dengan sin 30. Berarti sama dengan
1/2. Kenapa tidak terjadi plus dan minus? Sebab di kuadran kedua, sin ini bernilai positif. Bisa ya? Oke. Kita lanjut dulu lagi lah. Oke. Jadi pahami kenapa tidak bernilai negatif. Sebab sin di kuadran kedua bernilai positif. Nah, kenapa harus pakai rumus seperti ini? Seperti inilah kira-kira caranya rumusnya. Rumusnya ini 180 minus A. Oke. Jadi kalau misalnya nanti bertanya, berapakah besar dari sin 135? Oke, kita masuk ke kuadran kedua. Misalnya cos saya ganti misalnya cos 135 sama dengan berapa? Nah, gitu. Berarti kita masuk ke rumus. Oh, berarti cos 180 minus A sama dengan min cos. Nah, ini. Kenapa min cos? Karena di kuadran kedua, cos ini bernilai negatif. Atau kalau mau, boleh seperti ini. Kita cari dulu berapa hasilnya, baru nanti kita tambahkan negatif. 180 dikurang berapa hasilnya? Hanya ini berapa hasilnya ini? Berarti dia setara dengan cos 45. Cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Karena di kuadran kedua cos negatif, makanya tambahkan saja negatif. Oke ya? Lihat. Kemudian kita lanjut lagi ke contoh berikut. Oke, contoh berikut. Misalnya seperti ini ya kawan. Seperti ini. Contoh berikut, kita masuk ke contoh 2. Contoh 2. Oke. Hitunglah nilai dari. Nah, hitunglah nilai dari ini. Sin 330 derajat plus 2 cos 240 derajat. Kemudian minus sin 210 derajat. Nah, ini konsep pengerjaannya ini kerjakan saja, kalau mau nyaman kerjakan saja satu-satu. Kerjakan satu-satu dalam artian selesaikan berapa ini sin 330, berapa cos 240 ini, dan sin 210 ini. Bisa. Contoh, misalnya saya mulai dari sin 330. Sama dengan berapa? Sin 330 berarti kuadran ke-4. Berarti rumusnya minus sin 360 minus A. Kan gitu. Nah, 360 kurang berapa hasilnya ini? Berarti sama dengan minus sinus 30 derajat. Sin 30 sama dengan 1/2. Berarti hasilnya minus 1/2. Bisa ya? Atau bisa juga begini. Ya, tapi lebih bagus begini. Biar ini bareng jelas. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Misalnya cos 240. Cos 240 derajat. 240 berarti kuadran ke-3. Ya? Berarti cos di kuadran ke-3 bernilai negatif. Berarti min cos. Kenapa min cos lagi? Karena kuadran ke-3 cos bernilai negatif. Nah, 180 plus A. Nah, ini rumus di kuadran ke-3. 180 plus A. Bersama dengan min cos. Nah, 180 plus berapa hasilnya? 240 plus 60. Nah, berarti cos 60 berapa? Cos 60 sama dengan 1/2. Berarti minus 1/2. Gitu ya, kawan? Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini sin 210 derajat. Nah, 210 tetap dia kuadran ke-3. Berarti sin di kuadran ke-3 berarti bernilai negatif juga. Bersama dengan min
sin 180 plus A. A-nya berapa? Supaya hasilnya 210. Berarti sama dengan min sin berapa ya? 30. Nah, berarti sama dengan min 1/2. Sin 30 sama dengan 1/2. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke sini kawan. Tinggal masuk ke sini, kita hapus dulu. Nah, ini kan sudah kalian temukan semua tadi. Oke. Katanya sin 330. Sin 330 tadi sini menjadi min 1/2 plus 2 cos 240. Berarti 2 dikali min 1/2. Kemudian ini lagi min sin 210 min double min dalam kurung min 1/2. Nah, gitu ya. Bisa. Nah, ini. Kita habiskan ini. Oke, saya habiskan 2 dengan 2 ini. Karena ini perkalian berarti di sini tinggal min 1. Berarti sama dengan min 1/2. Di sini min 1 kali plus min 1 minus kali minus plus 1/2. Nah, ini dengan ini 1 minus 1 plus. Kita habisi aja. Berarti jawabannya ini sama dengan min 1. Ya. Oke. Saya kira bisa ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikut. Satu soal lagi baru kita akhiri. Oke, kemudian satu soal lagi. Misalnya begini. Oke, saya hapus dulu lah. Biar asik. Nah, misalnya ini. Nih, contoh 3. Sin 270 dikali cos 135 dikali tangan 135. Oke, tulisannya bagus jelek amat. Per sin 30 dikali cos 225. Proses pengerjaannya sama kawan, sama seperti tadi. Kita kerjakan satu-satu, berarti sin 270, ini sin 270, sin 270. Ini kan masuk di kuadran ke berapa ya? Ketiga. Berarti rumusnya sin berarti kuadran ketiga sin ini bernilai negatif bersama dengan min sin 180 plus A. Dapat berapa ini? 180 berapa ya? Berarti setara dengan min sin 90. Karena ini kita ganti dengan 90. Berarti sama dengan min 1. Berarti di sini sin 270 kita ganti dengan min 1. Dikali cos 135. Kita lanjut lagi ke cos 135. Cos 135. 135 kuadran kedua berarti cos kuadran kedua min cos 180 minus A. Gitu kan? Karena kuadran kedua cuma sin yang positif. Selebihnya negatif. 180 kurang berapa? Berarti min cos berapa? A-nya sebesar 45. Berarti min cos 45 berarti 1/2 akar 2. Berarti ini kali lagi. Kali lagi dengan min 1/2 akar 2. Kemudian tangan 135. Tangan 135 saya tidak usah lanjutkan, hasilnya adalah min 1 dibagi sin 30. Sin 30 1/2 dikali
cos 225, cos di kuadran ketiga minus, berarti minus 1/2 akar 2, gitu. Nah, ini kita habisi aja. Kita langsung saja ke sini. Nah, ini karena, oh sorry kawan, sorry sekali, nggak jadi. Jadi min 1 kali min 1 ini, min 1 kali min 1 ini hasilnya positif 1. Dikali min 1/2 akar 2. Gitu kan? Per 1/2 dikali min 1/2 akar 2. Kan begitu kawan. Nah, sesuatu yang sama jika dibagi hasilnya 1. Ini dibagi ini sama, hasilnya sama dengan 1. Jadi menghasilkan tinggal 1 dibagi 1/2. Berarti hasilnya sama dengan 2. Gitu. Oke ya. Jadi saya kira tidak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya ya kawan-kawan. Gratis kok. Like dan komen. Komennya yang wajar-wajar saja. Oke, terima kasih.